Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih aku mau bahas apa kali ini? Tonton terus videonya ya. Jadi, kali ini aku mau bahas mengenai anxiety disorder. Sebelum kalian mengenal apa itu anxiety disorder, aku mau kenalin beberapa komponen dari anxiety disorder sendiri. Beberapa komponen yang mau aku bahas kali ini itu adalah pengertian anxiety disorder, penyebab anxiety disorder, gejala anxiety disorder, dan cara mengatasi anxiety disorder. Kalian pasti udah pernah dengar apa itu anxiety disorder. Cuma dari beberapa orang sendiri tidak tahu apa itu anxiety disorder sendiri. Jadi, anxiety disorder yaitu suatu gangguan yang menyebabkan penderitanya mengalami ketegangan fisik dan kekhawatiran yang berlebihan. Dengan kata lain, kecemasan merupakan suatu kondisi emosional yang muncul akibat peristiwa traumatik dan lingkungan sosial yang bergerak cepat. Kalian semua pasti pernah kan ngalamin kecemasan, dan ketika kita dihadapi dengan suatu kecemasan itu, pasti kita merasa nggak nyaman. Setiap individu pasti pernah merasakan kecemasan dalam hidupnya. Misalnya, cemas dalam menghadapi sekolah, cemas dalam menghadapi ujian, cemas dalam menghadapi pekerjaan, dan cemas dalam menghadapi masa depan. Dari beberapa kecemasan itu, bisa menyebabkan munculnya anxiety disorder. Anxiety disorder itu juga bisa disebabkan oleh beberapa hal loh. Penyebab dari anxiety disorder sendiri yaitu yang pertama, orang tua yang terlalu overprotective. Beberapa orang tua memang ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi mereka juga salah dalam mengatur anaknya. Seperti orang yang terlalu protektif, orang tua yang terlalu protektif itu akan membatasi ruang gerak anak, sehingga anak tersebut kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial secara sehat dalam hidupnya. Jadi dia nggak mau nih untuk berkembang lebih maju lagi ke depan, dan dia tidak mau untuk eksplor lebih dalam bakatnya. Karena apa? Karena orang tua itu sendiri membatasi anak untuk bergerak. Yang kedua itu ada aturan disiplin yang terlalu berlebihan dari orang tua. Orang tua memang selalu ingin anaknya mendapatkan hal yang baik, tetapi kadangkala orang tua itu sendiri justru dapat merusak harapan anak. Aturan yang berlebihan menimbulkan rasa cemas pada anak jika melakukan kesalahan, karena adanya hukuman atau sanksi yang ditakuti oleh anak itu sendiri. Seringnya anak diingatkan mengenai tugas dan tanggung jawabnya ketika mengerjakan sesuatu, misal mengerjakan tugas dari guru, maka anak akan merasa dituntut oleh aturan-aturan yang berlebihan, sehingga bisa menyebabkan anxiety disorder. Yang selanjutnya yaitu orang tua yang selalu menuntut kesempurnaan anak. Orang tua yang selalu menuntut itu juga nggak baik loh. Menuntut anak untuk selalu merasa sempurna, dituntut untuk melakukan yang terbaik, membuat anak menjadi tidak bebas. Akibatnya bisa menimbulkan ketegangan pada diri anak dan membuat anak tidak dapat rileks dalam menghadapi sesuatu. Anak akan cenderung mengalami kecemasan karena anak menuntut dirinya sesuai tuntutan dari lingkungan dan membuat anak tidak dapat berekspresi dengan apa adanya. Jangan sampai kayak gini ya. Yang selanjutnya yaitu kritikan yang berlebihan. Kritikan yang berlebihan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya membuat anak menyebabkan anxiety disorder. Banyak orang tua mengkritik tindakan anak hanya karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Padahal beberapa anak tahu loh mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini tentu saja tidak baik, karena tanpa kritikan terus-menerus, sebetulnya seorang anak selalu ingin berkembang untuk berbuat baik loh. Hanya saja, terkadang kritikan dalam cara yang salah justru menghalangi dan membuat mereka menjadi kecil hati. Akibatnya, bisa membuat down atau membuat mereka frustasi dan tidak ingin melakukan hal tersebut kembali. Jangan sampai kayak gini ya. Yang selanjutnya yaitu kegagalan atau frustasi yang terus-menerus. Adanya kegagalan atau frustasi yang terus-menerus dapat menyebabkan kemarahan dan kecemasan. Hal ini dapat pula disebabkan target yang terlalu tinggi atau ekspektasi anak yang terlalu tinggi, sehingga anak tersebut sulit untuk mencapai tujuannya. Sehingga ketika kita akan mencapai tujuan tersebut, tetapi tujuan tersebut tidak dapat dicapai, kita akan merasa kecewa dan akan merasa ingin menyerah. Perasaan yang tidak mampu inilah menimbulkan kecemasan pada anak. Yang selanjutnya yaitu, ya tadi kita udah bahas penyebab dari anxiety disorder. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gejala anxiety disorder. Gejala anxiety disorder sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu kecemasan yang berlebihan. Anak yang merasa dekat dengan orang tuanya atau memiliki orang-orang terdekat pasti sering mengalami kecemasan yang berlebihan. Kenapa kayak gitu?
karena dia merasa takut kehilangan orang terdekatnya, sehingga dia mengalami kecemasan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu gejala somatis. Gejala somatis merupakan perubahan-perubahan fisiologis yang berkaitan dengan munculnya rasa cemas. Keluhan fisik ini akan muncul ketika anak tidak mau ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Gejala somatis itu ada beberapa, seperti sakit kepala, sakit perut, pingsan, pusing, mimpi buruk, mual, dan jantung berdetak dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu tangan terasa dingin. Tangan yang terasa dingin itu biasanya ketika kita mengalami rasa takut. Gejala ini nampak ketika bagian tubuh anak dipegang, bagian tubuh tersebut, tangan dan kaki yang terasa lebih dingin. Hal itu karena tubuh kita memberikan rangsangan ketika kita merasa takut. Yang selanjutnya yaitu keringat yang berlebihan. Anak yang mengalami anxiety cenderung tidak mau dipisahkan dengan orang terdekatnya. Secara tiba-tiba, anak mengalami perubahan fisik berupa keringat yang berlebih. Hal tersebut terjadi karena anak panik dan khawatir akan berpisah dengan orang terdekatnya. Yang selanjutnya yaitu sering buang air kecil. Biasanya kita kalau panik itu pengen selalu buang air kecil ya. Sama halnya dengan anak. Rasa ingin buang air kecil disebabkan karena anak terlalu merasa takut. Perasaan tersebut bersumber dari pikiran anak yang panik yang akan menimbulkan kontraksi otot, salah satunya adalah kandung kemih. Hal tersebut memicu terjadinya rasa ingin pipis pada anak. Yang selanjutnya yaitu menangis yang sulit untuk diredakan. Anak yang menangis adalah ia mengungkapkan rasa marah, frustasi, bingung, dan cemas. Anak yang akan merasa nangis bahkan meronta-ronta ketika dipisahkan dengan orang terdekatnya, biasanya ada beberapa yang mengalami anxiety disorder. Dia akan mengalami tantrum dan dia tidak mau berpisah dengan orang-orang terdekatnya. Ya, kita udah bahas gejala-gejala dari anxiety disorder sendiri. Kalau ada gejala, pasti ada solusi atau cara mengatasi anxiety disorder. Cara mengatasi anxiety disorder itu ada beberapa cara. Yang pertama, mencari sumber yang membuat cemas. Orang tua hendaknya melihat perilaku anak. Hal tersebut bertujuan untuk menerka apa yang menjadi penyebab anak cemas. Namun, untuk memastikannya, orang tua harus membuat obrolan ringan dan tanyakan pada anak apa yang membuatnya cemas akhir-akhir ini. Jadi, sebagai orang tua kita harus lebih memperhatikan anak dan tidak boleh lengah sedikit pun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan nyaman. Memberikan rasa aman kepada anak akan menunjukkan sikap yang tenang, seperti menerima keadaan anak dan tidak menambah beban psikologis pada anak. Ketika anak mengalami kecemasan, permasalahan yang sering dilakukan yaitu biasanya yang orang tua sering lakukan adalah membiarkan dan meremehkan perasaan anak karena dianggap reaksi berlebihan atau mencari perhatian. Padahal, sebagai orang tua, harusnya menghormati sikap dan perasaan anak. Orang tua juga memberikan penjelasan bahwa anak akan merasa aman dan berusaha mengurangi ketakutan yang dirasakan. Yang selanjutnya yaitu menerapkan teknik desensitasi sistematis. Biasanya ketika anak mengalami kecemasan yang berlebihan, orang tua bisa menerapkan teknik ini. Teknik ini bisa dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kecemasan anak sedikit demi sedikit. Anak mengalami cemas berlebihan, maka orang tua itu mengurangi sikap yang menakuti dan meningkatkan rasa cemas. Orang tua hendaknya selalu menghibur anak dengan kata-kata positif. Namun bukan berarti memanjakan. Hal ini bisa dilakukan orang tua dengan cara menciptakan rasa nyaman untuk mengurangi cemas kepada anak. Yang selanjutnya yaitu melakukan hal yang menyenangkan. Melakukan hal yang menyenangkan seperti bermain game, mendengarkan musik, dan membaca buku akan membuat anak lupa bahwa dia sedang mengalami kecemasan loh. Yang terakhir yaitu meminta bantuan jika kecemasan berlarut-larut. Jika kecemasan pada anak tidak kunjung reda, orang tua harus mengkonsultasikan gangguan kecemasan kepada psikolog anak untuk mengenali bentuk gangguannya. Ya, itu adalah beberapa komponen-komponen yang sudah kita bahas mengenai anxiety disorder. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi nih? Makasih udah mau ngikutin aku.